wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di kitab Bulughul Maram, dan yang terakhir yang kita bahas adalah hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak boleh menyatukan antara hutang dan jual beli. Hutang dan jual beli, salah satu contohnya adalah an yabi'ur rajul sil'ah ala an yuqriduhu qardan. Aku ingin menjual suatu barang tapi aku minta syarat. Ku jual barang ini dengan kamu tapi kamu hutangkan aku sekian. Nah, ini ya tidak boleh. Karena kenapa? Karena di sini rawan terjadi riba. Wa hadza 'ainur riba. Gitu loh. Ya, ini rawan riba di sini. Bisa jadi harta yang dia pinjamkan nanti menjadi sebab barang itu turun harganya, tidak sesuai dengan harga pasaran misalkan. Itu kita bahas kemarin ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang wala syartani fi bai'in. Tidak boleh syarat dalam jual beli, syarat-syarat yang tidak disyariatkan, ya, syarat-syarat yang tidak disyariatkan. Salah satu contohnya, ketika kita ingin membeli baju atau pakaian, maka kita meminta syarat, jangan dibuka. Macam mana kita nak melihat barang yang kita beli? Itu ya. Kecuali emang ada contohnya. Ini contohnya. Misalkan ada barang yang tidak dibuka sama dengan contohnya, itu boleh. Tapi kalau tidak ada contohnya sama sekali, kemudian kita meminta syarat jangan dibuka. Nah, ini syarat-syarat yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Atau misalkan kita menjual baju tapi kita meminta syarat jangan engkau jahit bagian ini misalkan. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena ketika kita sudah melakukan akad jual beli, akadnya itu adalah milkut tam, memiliki secara sempurna. Ya, memiliki secara sempurna. Maka kemarin juga kita sudah membahas bahwa kalau orang melakukan akad kemudian dicampur dengan akad sewa menyewa, haram juga, tidak boleh. Karena akad jual beli itu sudah memiliki secara sempurna. Itu ya. Kemudian Rasulullah SAW, wala ribah ma lam yutman wala bai'u ma laisa indaka. Dan janganlah mengambil keuntungan sesuatu yang belum terjamin keutuhannya. Itu ya. Salah satu misalkan kita itu cuma jual foto, kita tidak tahu sifat barangnya, tidak tahu, gitu ya. Kemudian kita tidak tahu kualitasnya,
bahannya apa, kalau makanan misalkan dia baik atau tidak ketika itu. Kita cuma jual foto saja, kemudian ada yang membeli kepada kita. Misalkan ada yang beli dengan kita. Kita pesan dengan orang lain, tidak tahu sifatnya. Si fulan langsung mengirimkan kepada dia, tahu-tahu ada aib di situ. Siapa yang bertanggung jawab? Gitu ya. Ini tidak boleh. Tapi kalau sifatnya itu jelas, ya, sifatnya itu jelas. Contoh, ana sudah memiliki barang madu misalkan, ana beli dari teman ana, ya. Kemudian ana pasang fotonya, dan ana jual. Ana tahu sifat barangnya, tahu beratnya, tahu rasanya, tahu khasiatnya, sifatnya itu jelas, paham ya? Kemudian ana jual, ada yang membeli kemudian dengan harga sekian, ya, dengan harga sekian. Ketika itu barang habis, stok ana habis, ana minta dia menunggu, boleh atau tidak seperti ini? Boleh seperti ini. Karena barang yang dijual itu jelas, pertanggungjawabannya jelas. Ya. Tapi kalau tidak jelas pertanggungjawabannya, maka jangan dijual belikan. Ya, jangan pernah kita berani untuk menjual belikan barang yang tidak ada pertanggungjawabannya bagi diri kita. Gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Diriwayatkan dari 5 imam dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan juga Ibnu Huzaimah wal Hakim. Wa akhrajahu fi ulumil hadits min riwayati Abi Hanifah an Amr al-Madhkur bil lafz. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian hadis selanjutnya, An Amr bin Shu'aib. Yang bawa buku lagi tengok belum hadisnya? An Amr bin Shu'aib. Qala naha Rasulullah an bai'i al-urban. Faqala balaghani an Amr bin Shu'aibin bihi. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Wal haditsu dhaif. Hadis ini dhaif. Rasulullah SAW melarang bai' urbun. Urbun itu apa? Urbun itu adalah in akhadtuhu fahadha min thamanin wa illam akhudhu fahuwa lil bai'. Melakukan akad jual beli dengan cara bayar dulu, DP. Ini yang kemarin yang ditanya ya. Ditanya Ahmad Goib tapi. Ya. DP, tap. Kemudian disebutkan di dalamnya, in akhadtuhu, kalau ku ambil barang ini, fahadha minas saman, duit yang aku bayar itu termasuk dari harga. Kalau ku jadi ngambil barangnya. Wa illam akhudhuhu, kalau ku tak jadi ngambil, ambillah duit ini untuk kah. Paham tak? Paham? Ini salah satu bentuk bai'ul urbun. Ya, bai'ul urbun atau urban. Apa hukumnya yang seperti ini? Qad infaradal Imam Ahmad. Imam Ahmad sendiri yang membolehkan. Yang membolehkan yang seperti ini Imam Ahmad. Jumhur ulama menyebutkan tidak boleh. Tidak boleh jumhur ulama menyebutkan. Kenapa tidak boleh? Karena ada kemungkinan salah satu pihak dirugikan. Benar tak? Kalau kita melakukan DP misalkan, tahu-tahu kuda ambil barang, DP angos. Ya, DP angos nih. Pembeli dirugikan tak ketika itu? Dirugikan. Ya.
Jadi seperti itu. Maka jumhur ulama menyatakan tidak boleh, ya. Annahu batil li hadzal hadis. Hadis batal, akad batal, tidak boleh. Setiap dari penjual itu mengambil barangnya, pembeli ngambil harga. Dibatalkan akad. Ini mazhabnya jumhur. Tapi kita bahas kenapa Imam Ahmad itu membolehkannya. Ya. Kenapa Imam Ahmad itu membolehkannya? Yang pertama, sebab diperbolehkannya itu adalah ketika kita memberikan DP. Kita memberi DP kan? Kemudian barang itu di-cut oleh penjual. Tawaran-tawaran yang masuk ke dia itu di-cut-nya. Paham enggak? Ya, ada orang yang DP ya? Ya. Di-cut tawaran-tawaran itu. Kemudian ketika hari pelunasan tidak jadi beli ya. Sedangkan yang pembeli setelahnya itu lah hilang loh. Ya. Kesempatan barang ini untuk terjual tadi sudah hilang. Maka kata Imam Ahmad, boleh dia mengambil DP itu. Ya, sebagai ganti rugi pembeli-pembeli yang hilang. Dikarenakan dia itu sudah memesan barang. Ya. Itu sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Imam Ahmad membolehkannya? Qiyas ala suratil muttafaq ala sihhatiha, qiyas dengan akad yang sahih. Annahu la ba'sa idza karaha al-mushtari as-sil'ah an yaruddaha wa yurud ma'aha syai'an. Contohnya akad yang sahih muttafaq. Ana misalkan tidak suka membeli baju ini. Baju itu sudah aku beli. Ya. Tapi ketika dipakai tidak suka aku. Kemudian aku balikkan ke toko. Ya. Dan ku berikan ganti rugi karena aku tidak jadi beli. Akad yang seperti ini sahih menurut Imam Ahmad dan semua ulama membolehkannya. Nanti kita akan bahas nanti di belakang. Jual beli hewan yang menyusui. Ketika kita balikkan hewan itu, kata Rasulullah SAW, berikanlah dia satu sok kurma, ditambah dengan kurma sebagai ganti ruginya. Nah, Imam Ahmad berdalil seperti ini, ya, bahwasanya boleh melakukan akad urbun, DP hangus, gitu loh. Cuman di sini ya harus diperjelas akadnya terlebih dahulu. Makanya ketika kita melakukan akad DP, tentukan waktunya. Kalau kita tentukan waktunya, maka akad itu akan semakin jelas. Paham ya? Kalau kita tidak tentukan waktunya, maka akad itu ngambang deh. Benar gak? Ngambang gak akad itu? Ngambang lah. Ya. Bila kawan ini kan ngambil barangnya, kita tentukan waktunya. Kalau sampai sekian ente tidak bayar, ya sudah, aku jual ke yang lain. Duit kakak aku pulang misalkan. Macam itu. Ya, tentukan waktunya. Kalau kita ingin melakukan akad DP seperti ini. Kemudian dengan syarat juga diperbolehkan akad seperti ini dengan barang yang hadir. Barang itu ada barangnya. Jangan melakukan akad yang barangnya itu tidak ada. Artinya pemesanan. Ya, pemesanan, akad pemesanan. Jangan macam itu. Salah satunya adalah misalkan kita rencana membuat acara misalkan ya, untuk buka bersama, mesen
ya, mesen dengan Pak Mukmin ayam 20 kilo. 20 kilo. Kapan akadnya? Misalkan tanggal 15 Ramadan misalkan. 15 Ramadan. Kita DP. Berapa 20 kilo, Min? 500 ribu misalkan. Duit fullnya berapa? Duit fullnya berapa? Fullnya 20 kilo 500 ribu. DP 300 ribu, fullnya 500 ribu misalkan, 20 kilo ya. Kemudian di pertengahan jalan anak ini cancel akad, tidak terlalu kami buka ame-ame misalkan ya. Sedangkan ayam itu sudah di-cut oleh Pak Mumin, Bismillahirrahmanirrahim, lah dikuteng barang yang 20 kilo itu. Ya, maka di sini Pak Mukmin sebagai penjual lahu khiyar, dia mempunyai khiyar, dia mempunyai pilihan. Pilihan yang pertama, apakah kerugian dia itu besar, atau ayam yang dipotong itu apakah bisa dijual lagi dan dia ambil DP tadi. Itu pilihan pertama ya, boleh seperti itu. Pilihan yang kedua, kalau misalkan dia itu kerugiannya besar, misalkan dalam sehari itu ayam itu misalkan tidak sampai 20 kilo misalnya, kalau pemesanannya misalnya 100 kilo, sedangkan dalam satu hari itu orang cuma jual beli 20 kilo, 30 kilo, 70 kilo, itu udah kemana ya lari ya? Paham enggak? Kalau misalkan yang dipesan itu sekitar 20 kilo bisa dijual ke masyarakat umum. Nah, kalau pesanannya itu lebih dari itu, maka pilihan yang kedua itu adalah pembeli itu menjadi domin, penanggung jawab. Bagaimana dia itu bisa dia ambil barangnya, kemudian pembeli sebagai penanggung jawab karena kita itu sudah melakukan pemotongan gitu loh. Tapi kalau ingin ingin jelas lagi, sebelum Pak Mukmin cut barangnya, telepon dulu sebelum dieksekusi. Itu kan misalkan baru pemesanan ya, sebelum dieksekusi telepon, jadi tidak gitu loh. Kalau sudah dipotong, maka ente menjadi domin misalkan, pembeli sebagai penanggung jawab, diiyakan dia, sudah sah akad di situ, berarti dia menjadi penanggung jawab full. Amin. Maka di sini kita itu bisa memiliki khiyar, ya, khiyarnya apa? Pilihan yang pertama DP kita ambil, boleh. Kemudian ayam itu kita jual kalau misalkan kerugian ada terlalu besar, ya. Tapi kalau misalkan kerugian itu sangat besar, maka itu bisa ditanggung jawabkan oleh pembeli yang mengensel satu pihak barang yang kita bikin tadi, yang sudah dia pesan tadi, gitu loh, ya. Jadi ini masalah tentang bai'ul urbun, ya. Maka dilihat kondisinya. Kalau memang kita itu tidak memiliki kerugian, jumhur ulama afdol menpacak dipulang-pulang bae duit dah. Paham dah? Kalau misalkan kita itu tidak ada yang merasa rugi, macam kataku tadi itu, motor itu misalkan belum ada yang nawar, tapi kita langsung akal di belakang itu, itu tidak boleh. Paham dah? Misalkan kawan DP ini, harga motor 7 juta. Di DP dia 2 juta. Ya. Selama menunggu kawan itu ngelunas, barang itu belum diserah terima, dah HP lah nawar. Tahu-tahu dia tidak jadi. Tidak jadi misalkan. Ya. Nah, kita tidak mempunyai kerugian di situ, lebih baik mengembalikan uang. Paham enggak?
Walaupun boleh kita ngambil duit ya, sebagai ganti rugi dia tadi menurut Imam Ahmad, tapi mengembalikan uang itu lebih afdol, dan itu pendapatnya jumhur. Ya, jelas tak? Paham tak ini akad? Ya, mengembalikan uang lebih afdol. Dikarenakan apa? Dikarenakan ketika kita menunggu pun tidak ada yang masuk tawaran itu. Tawaran masuk itu tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Ada selanjutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fi suq falamma istaujabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan fa'aradtu an adrib ala yadir rajul fa'akhadha rajulun min khalfi bidhira'ihi faltafattu fa'idha Zaid bin Sabit faqala la tabi'hu haitsu ibta'tahu hatta tahuzahu ila rahlika fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naha an tuba'u sila' haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujaru ila rihalihim. Ibnu Umar ketika itu membeli minyak zait di pasar. Kemudian dia bertemu dengan seseorang dan orang itu menawarkan minyak yang dia beli, ya, dengan keuntungan yang besar keuntungannya. Maka aku ingin menjualnya, ya, tapi ada yang mengambil tanganku, katanya. Ya, ternyata dia adalah Zaid bin Thabit dan dia melarangku untuk melakukan jual beli di tempat itu. Paham enggak? Ya. Ngapain tidak boleh melakukan jual beli di tempat itu? Karena bisa jadi harganya itu menyelisih harga pasar semua. Merusak pasar namanya. Ya, merusak pasar. Ya. Jadi kalau misalkan nih ada orang memborong semua barang di pasar, kemudian dia naikkan harganya, itu tidak boleh. Ya, diborong semua barang di pasar, kemudian dia yang mengontrol harga di pasar itu sesuai dengan keinginan dia, tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh. Maka Ibnu Umar juga disuruh seperti itu. Jangan kau langsung jual di tempat, tapi kau bawa dulu ke tempat kah? Ya, bawa dulu ke tempatmu. Kemudian ketika sudah sampai tempatmu, terserah ente mau jual berapa. Gitu loh. Ya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kita untuk menjual barang, ya, harus sudah kita pegang barang yang kita jual itu. Ya, harus kita pegang barang yang kita jual itu, memang ada yakin barangnya ini yang kita jual barangnya. Jangan menjual barang itu yang tidak ada yakin mana barangnya. Ya, dan itu termasuk judi, kata para ulama. Apa salah satu contohnya? Salah satu contohnya adalah jual beli properti. Kita tidak pernah melihat barang mana, ya kan? Kita itu cuma harganya naik barang, turun harganya. Kita cuma mempelajari grafik, tap misalkan. Seperti main judi ini. Ya, seperti main judi. Gitu loh. Atau sekarang misalkan apa? Yang main game di break koin dapat duit, itu main judi itu. Ya, judi. Kita tidak pernah melihat barangnya, kita tidak pernah melihat manfaatnya, tapi kita melakukan akad jual beli di dalamnya. Paham enggak? Ya, kita tidak tahu barang mana. Dan ini menurut kesepakatan ulama, ini jual beli, bukan jual beli, ini judi. Ya, barangnya itu sebagai apa namanya?
pengelabuan saja. Ya. Barang itu hanya sebagai pengelabuan saja. Jadi ketika kita melakukan akad jual beli, barangnya itu real, yakin ini barangnya. Ya. Jangan menjual barang itu yang tidak jelas. Tidak boleh. Gitu. Apa? Sebagian ulama mengharamkannya seperti ini karena merusak harga pasar. Hah? Iya. Menjual barang di atas harga takaran pasar itu tidak boleh sebenarnya. Maka yang sebenarnya itu yang menakar harga itu adalah seorang pemimpin. Cuman kita kehilangan sosok itu. Maka orang naruh harga itu sekenek-kenek sekarang. Kelak kita akan bahas di depan itu, ya, apa namanya? Orang yang menimbun itu adalah orang yang bersalah, dia dosa. Karena dia itu memperberat pembeli yang sedang membutuhkan barang. Kita tidak dijual, nunggu harga naik tadi. Harga ditingok tidak ada naik, di itulah kacau. Tidak masalah kalau seperti itu, Pak. Yang penting jangan menimbun sehingga kita itu menaruh harga sekenek-kenek kita. Nah, itu tidak boleh. Gitu loh. Kalau kita naruh harga sekenek-kenek kita sehingga apa namanya? Membuat mudorot kepada pembeli, itu tidak boleh. Kalau memang barang tengah dak day, misalkan ya. Tidak masalah kalau itu, ya, karena barang itu memang barang kita tidak ada nimbun barang-barang orang lain, ya, tidak jadi masalah. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala qultu ya Rasulullah inni la abi'ul ibil bil baqi'. Aku menjual, dari Ibnu Umar ya, dia berkata, wahai Rasulullah, aku menjual unta di Baqi. Fa abi'u bininar, aku menjualnya dengan dinar. Wa akhudhu darahim, tapi aku mengambil dirham. Dinar dirham beda ya. Dinar ini apa? Emas, dirham perak. Fa abi'u darahim wa akhudhu ad-dananir. Kemudian aku jual lagi dirham itu, kemudian aku ambil dinar, gitu. Jadi dia itu niatnya ngejual pakai dinar, tapi orang belinya pakai dirham. Kemudian dijual beli dirham dia ambil dinar, ya. Akhudhu hadza min hadza wa a'ta hadza min hadza. Aku ngambil ini dari fulan, ya, dan dia pun mengambil ini dari fulan. Faqala Rasulullah SAW la ba'sa, ada pepe. Ya, anta khudhuha bi si'r yaumiha ma lam tatafarraqu wa bainakum syai'un. Tak masalah engkau melakukan akad seperti ini dengan syarat dengan harga hari itu juga. Malam yatafarraqu, selama engkau itu tidak berpisah. Artinya apa? Dalam satu majelis.
Ini yang dikenal dengan sorf. Sorf itu menukar satu mata uang dengan mata uang yang lain. Ya, kalau di zaman Rasulullah SAW mata uangnya apa? Emas dan perak. Ya, emas dan perak. Emas lame dengan emas baru. Ya, emas lame dengan emas baru. Rasulullah SAW menyebutkan az-zahab bil-zahab, al-fiddah bil-fiddah, masalan bimasalin. Harus same takarannya. Nek emas baru, nek emas lame harus same. Kini tidak baca. Benar tak? Emas lame 10 gram dengan emas baru yang 10 gram beda harganya. Itulah kita itu. Sistem kita itu mengajarkan riba. Barangnya sama, harganya beda. Gitu loh. Ya, barangnya sama, harganya beda. Tapi kita tertekan dengan sistem seperti ini. Rasulullah SAW menyebutkan apa? Zahab biz zahab, nak emas lama, nak emas baru, pokoknya harus sama. Takarannya harus sama. Kalau dia emas dengan emas, ya. Kalau dia beda, ainur riba kata Rasulullah SAW. Dia riba, gitu loh. Ya, emas baru misalkan 1,2 gram, emas lama 1,5. Nah, dia baca, kena riba dia di situ. Ya. Dan ini kalau dalam bab jual beli emas kita kena ini. Ya, kita kena ini. Coba kita jual emas yang lama, pasti beda harganya dengan emas yang baru. Atau kita harus nambah. Itu ya. Nah, ini. Kemudian fa iza ukhtulifa hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Tapi kalau asnafnya berbeda, emas dengan perak, ya mana yang kalah kena naruh harga ya? Misalkan 1 gram emas dengan sekilo misalkan perak misalkan ya, terserah, tidak jadi masalah. Dengan syarat tapi tangan ketemu tangan, ini nerima, ini nerima, gitu loh ya. Kalau dia itu berbeda majelisnya, maka pacak kena hukum riba uge. Ya, pacak kena hukum riba juga. Gitu loh. Ya. Bagaimana dengan duit? Dolar, rupiah, real, macam mana? Para ulama menyebutkan duit itu sekarang memasuki hukum emas di zaman Rasulullah SAW. Cuma nanti perbedaan mereka, ada emas perhiasan, ada emas jual beli, emas yang untuk alat tukar. Sekarang kata mereka emas alat tukar itu tidak yang ada emas perhiasan baik. Ya, maka ada ulama yang memperbolehkan jual emas kredit karena dia memandang emas itu bukan alat tukar lagi. Emas itu sebagai perhiasan. Kalau perhiasan dibeli kredit tidak masalah. Itu alasan mereka. Tapi kalau aku sendiri yakinnya emas itu alat tukar. Kalau aku sendiri, karena tukar pakai kalung tetap berharga dia. Karena nukar setengah kalung tetap berharga dia. Ya dah. Pacada kita beli setengah kalung itu, kita beli beras sekarung misalkan, 2 karung, macam ada? Baca. Bisa dia jadi alat tukar. Gitu loh. Karena dia berharga. Ya, dan karena memang tidak diedarkan lagi emas itu, disimpan. Yang diedarkan malah kertas. Ya. Dan ana yakinnya, ana sendiri ya, yakinnya membeli emas dengan kredit haram hukumnya. Ya. Dan itu yang aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku yakin seperti itu karena aku meyakini alat tukar dalam hukum Islam itu emas dan perak. Aku pakai duit sekarang itu darurat. Bukan mubah. Keyakinan aku pakai duit sekarang darurat, bukan mubah. Menpacak pakai emas dan perak, pakai emas dan perak sekarang itu. Menpacak tapi tidak baca. Ya. Karena apa? Karena dia yang menjaga standar harga barang kita.
emas dan perak itu. Duit dah baca. Duit naik turun, naik turun, naik turun. Gitu loh. Gaji kita tetap 1 juta, kita nak beli barang di luar negeri baca? Tidak baca. Karena mata uang itu dikontrol. Siapa yang punya kontrol? Bank. Ya. Berapa harga cetak duit 100 ribu tuh? Model lah. Nyitak duit 100 ribu tuh. Berapa perak kira-kira? Nah itulah uang kita. Ya. Kadang-kadang kita punya gepok kertasnya selembar duit dia. Nah ini yang kadang-kadang tidak masuk akal. Bahkan ada di sebuah negara itu untuk membeli teluk pakai arko ininya, duitnya saking banyak. Ya. Nah, ini penjajahan secara apa namanya? Secara sembunyi-sembunyi. Karena kita tidak tahu hukumnya. Coba kita buka fikih Syafi'i itu. Alat tukar yang sah itu apa? Cuman sekarang karena memang sistem global menuntut kita seperti itu, ya itu jadinya hukumnya. Ya. Jadi ana sendiri meyakini bahwasanya menukar duit kertas dengan emas harus tangan ketemu tangan, tidak boleh kredit. Kalau ngebeli kredit riba dia. Ya. Melima 10 gram dibayar 3 kali riba. Ya, udah baca. Harus cash, harus tangan ketemu tangan. Ya, emas dengan perak sama. Ya. Harus tangan ketemu tangan. Iyad biliat. Itu loh. Dolar dengan rupiah. Boleh enggak hutang? Enggak boleh. Harus tangan ketemu tangan. Rupiah dengan real sama. Harus tangan ketemu tangan, ya. Iyad biliat. Tidak boleh hutang dulu. Tidak boleh hutang terlebih dahulu dalam masalah sorof ini. Ya. Jelas ya? Hadis selanjutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najash. Rasulullah melarang bai'un najash. Bai'un najash itu apa? Jual beli yang ada unsur tipu. Ya, jual beli yang ada unsur tipu. Macam mana contohnya? Contohnya yazidu fi thamani sil'ah mu'awwadah lil bai' la yashtariha bal liyadurul mushtari bi ziyadatihi. Contoh misalkan ya, ku punya barang nih, barangnya misalkan kurma misalkan, ya harganya 120, ya. Terus ada orang yang beli, berapa harganya? 120. Kemudian ada pula kawan ini, memanglah di setel kan kawan ini, ya. Yo kau beli 150. Paham enggak? Ada orang yang datang beli, yo kau beli 150. Supaya apa? Supaya yang pembeli pertama ini, wow, tinggi juga berarti harganya. Paham ya? Untuk menaikkan harga, tapi tidak ada niat untuk membeli, untuk nipu baik. Paham ya? Untuk nipu baik. Ini tidak boleh. Hukumnya. Hukumnya haram. Ya. Jadi tidak boleh. Dan akadnya batal menurut jumhur ulama. Akadnya batal. Wa huwa asin, kata Ibnu Battal, orang yang melakukan najas, jual beli seperti ini, ada unsur-unsur tipu menipunya, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia bermaksiat kepada Allah. Kemudian bagaimana akadnya? Sah tak? Kira-kira. Akad yang sudah dilakukan itu sah atau tidak? Akadnya fasid. Fasid itu adalah kalau nak membatalkan akad tidak jadi masalah. Ya.
Kalau nak membatalkan akad tidak jadi masalah. Contohnya misalkan kita macam tadi ya, di sini ini memang di style harganya untuk menaikkan harga. Tahu-tahu kita jauh kesannya berapa harga? 1.000 misalkan. Ya. Di sini tadi untuk menaikkan harga di style macam tadi. Dia macam itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Atau contoh yang lain adalah dengan jual beli lelang. Ya enggak? Lelang untuk mendapatkan harga tertinggi. Ya. Nah, di sini penjual maseng ini deh orang-orang deh untuk menawarkan harga itu semakin tinggi. Paham ya? Jadi pembeli yang asli yang ingin membeli barang itu nek dia harus menaikkan harga juga. Gitu loh. Ini juga tidak diperbolehkan. Hah? Tidak ada haram mutlak, tidak ada haram mutlak. Lah kita bahas yang halal macam mana? Ada yang halal, tidak ada haram mutlak. Maksud aku tuh yang macam ini nih yang halal haramnya. Ketika ada unsur apa ya? Unsur tipu. Paham enggak, Pak? Kalau ada unsur tipunya ya haram lah. Tapi ada yang halal. Rasulullah SAW itu melakukan akad lelang, ya, untuk mencari harga tertinggi, boleh. Kemudian untuk mencari harga terendah pun boleh. Tapi kalau kita bahas itu. Tapi kalau untuk yang seperti ini, dia melelang, kemudian dia pasang orang-orang dia, ya dah, dia naikkan harganya untuk membuat pembeli yang asli membayar dengan harga yang tinggi. Nah, ini tidak boleh. Gitu loh. Ya, karena ada unsur tipu di sana. Allahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.